Kemudian dia menyatakan akan mengapresiasi kerja polisi, akan membantu polisi yang selama ini dia mengkritisi kan gitu. Lalu dia menyatakan minta maaf kepada Jokowi dan keluarganya, akan meminta restoratif justice sebelumnya ini kan. Kemudian ternyata dijalankan restoratif justice permohonannya. Dan yang keenam, mengimbau ke pihak-pihak yang mempermasalahkan Jokowi untuk mengikuti langkahnya. Bayangkan itu, apa nggak fatal? Apa bukan ini harakiri? Ini bunuh diri bagi seorang peneliti yang menyebut dirinya independen, gitu kan, non objektif. Ya terpaksa saya juga bikin tulisan, gitu kan, judulnya Rismond Parcel Sianipar. Sebenarnya sangat serius. Ini sudah menyangkut aspek hukum, kan biasa katakan maaf-maafan itu moral, gitu kan, etika. Tapi hukum tetap jalan, gitu. Nah ini tergantung pada pihaknya, karena misalnya delik aduan, tergantung pengadunya. Katakanlah Jokowi pernah melaporkan, jadi itu namanya delik aduan absolut kan gitu. Maka yang bisa mencabut yang bersangkutan gitu. Selama tidak mencabut ya pasti jalan terus gitu. Gitu karena delik aduan itu selama tidak dicabut jalan. Nah jadi sebetulnya belum selesai, makanya berharap mungkin ya Pak Rismond ini berharap dengan dimaafkan restoratif justice, maka semua termasuk laporannya Andi Azwan CS soal ijazah palsu gitu kan, S2 palsu, S3 palsu atau surat kematian yang juga diadukan mungkin selesai gitu, dianggapnya dicabut juga atau selesailah masalahnya gitu, yang melaporkannya mencabut laporan, bisa begitu mungkin harapannya. Tapi kalau secara hukumnya itu nggak seperti itu mudahnya gitu. Antara pemaafan gitu kan, pemaafan tidak menghapuskan kejahatan gitu. Itu maksudnya, makanya benar juga kalau Pak Jokowi pernah sampaikan hukum jalan terus, soal maaf-maafan kan pribadi katanya gitu ya. Walaupun ternyata prakteknya nggak gitu juga, memang itu target kan, dengan meminta maaf selesai semua gitu ya, sebut restoratif justice atau SP3. Pak, kalau upaya yang dilakukan oleh Bang Bil ya, yang melaporkan Pak Rismond kan Bang Bil dan Pak Andi Azwan segala macam. Bahkan sekarang lagi keberadaan Bang Bil itu lagi di depan untuk menelisik terkait di kampus Yaman. Dalam proses ini apakah masih bisa terbuka lebar, ada restoratif justice juga, karena tadi Bapak bilang ini merupakan delik aduan. Ya, sebenarnya kan politik ya. Ini bukan, semua proses ini sebenarnya basisnya adalah politik. Politik itu menyangkut seorang figur politik, yaitu Joko Widodo. Jadi Andi Azwan, Bang Bil atau siapapun namanya itu bagian sebenarnya dari Joko Widodo. Kalau kata Pak Jokowinya udah selesaikan, selesai. Gitu. Jadi sebetulnya itu yang diharapkan oleh Pak Rismond juga gitu, sehingga dia menganggap bahwa oke lah semua diikuti gitu kan, karena kuncinya ada di Kutai 1 Surakarta gitu. Jadi kelihatannya itu, karena ini bukan kasus hukum murni, semua dalam konteks ijazah palsu yang kemudian dikriminalisasikan itu adalah kasus politik gitu, atau muatan politik atau pejabat politik yang masih merasa punya power. Nah, kalau melihat dari kacamata Pak Rizal sendiri, melihat Pak Rismond seperti apa? Ya saya kira satu, dia pertama ini ya waktu dibuktikan dia tertekan berat atas sesuatu yang mungkin berakibat pada diri dan keluarga. Ya itu yang seperti yang Pak Michael pernah sampaikan. Pulang dari Bandung, waktu itu Bandung dengan saya. Waktu itu kan waktu diskusi buku lah, diskusi buku, saya bukunya Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu, kemudian Pak Rismond Endgame itu kan, Gibran Endgame. Pulang dari sana katanya kan tergambar kondisi diri yang tidak fit, artinya ketakutan yang luar biasa, takut ditangkap lah, takut ini dan sebagainya, kata Pak Michael nih, berarti ada satu situasi yang menekan gitu ya. Nah kemudian terjadilah seperti ini kan gitu. Tapi kelihatannya kalau semakin kesini itu seharusnya situasi yang menekan itu tidak sefatal ini gitu.
Kalau sekarang sudah berbalik betul. Jadi seperti pembelanya Jokowi. Ini sangat mengejutkan, Bapak. Saya mengejutkan itu. Tadinya kalau tertekan ya paling menyampaikan dalam keadaan orang bisa baca nih, oh tertekan. Tapi ini kok seperti yakin gitu. Bahkan dia ingin menjelaskan kepada Bang Roy itu kan bagaimana hasil analisisnya, kajian terbarunya, itu kan metode geometriknya gitu kan, soal translasi, soal rotasi, soal pencahayaan yang menyebabkan itu ijazahnya asli loh gitu. Wah, ini bahaya kalau menurut saya, sebab itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu gitu kan. Usia kertas belum. Dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik, lab 4-nya belum diumumkan gitu, sehingga belum kelihatan variabelnya gitu kan untuk menentukan bahwa itu asli. Belum berani kok. Ini seorang peneliti menyatakan berani dengan variabel kalau menurut saya belum sempurna, belum komplit itu. Ditambah dengan melihat pada saat gelar perkara juga pernyataan Pak Rizal. Iya, tapi gelar perkara itu kan cuma melihat begini. Dia tidak menguji analognya. Dia misalnya dibawa kemana, dia kaji betul. Itu nggak boleh dibawa, disentuh aja enggak. Gitu kan. Sebetulnya sama dengan saya. Sama dengan cuma melihat begitu. Gitu kan, dengan kecurigaan, dengan segala macam. Dan uniknya, waktu pertama melihat itu nggak ada pernyataan asli. Iya kan, masih tetap palsu. Gitu pada waktu itu. Tiba-tiba muncul setelah kasus ini dengan berbagai kondisi. Dengan berbalik arahnya Pak Rismon ini, Pak, kan ini sudah menjadi katakanlah bagian dari menyerang juga ke teman-teman Pak Rizal, khususnya teman-teman yang lain. Tanggapannya seperti apa? Kalau saya yang sebelumnya menjadi kawan ya, Pak ya? Ya, kalau menurut saya nggak terpengaruh lah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tiadanya Rismon sama saja. Gitu ya, jadi nggak punya pengaruh yang signifikan. Dia ada, dia nggak ada. Tetap kita berpegang pada hasil yang telah diproses sejak awal, gitu kan. Nah, seperti juga ya Pak Roy, Pak Rustam, atau Pak Bu Kurnia, itu ya saya kira tidak berubah sikapnya. Bahkan ada satu tambahan sekarang, kita masuk ke pabriknya, pasar pramuka. Apapun hasil penelitian, kalau pasar pramuka terbukti bahwa ada yang bikinnya, ambruk semua. Ya kan? Ambruk. Mau disebut asli gimana? Yang bikin palsunya ada. Itu kan masalah. Pak, kalau komitmen sendiri, Pak, dari teman-teman Pak Rizal dan teman-teman yang lain, itu komitmennya seperti apa, Pak? Ini kan tiga teman-teman sejawat Bapak ini kan pelajaran yang sangat berharga ya, dari Pak ES, terus dari Pak DAL, dan sekarang terhadap Pak Rismon. Ya saya kira justru semakin kuat gitu ya, kalau saya melihat, nggak tahu juga ada 1-2 yang terpengaruh ya, saya belum tahu ini, tapi sekurang-kurangnya yang saya baca untuk Bu Kurnia, kemudian Pak Rustam, Pak Roy, ya kita berempat, nggak tahu Dokter Tifa saya nggak begitu paham tentang kondisinya ya sampai sekarang. Tapi sekurang-kurangnya yang selalu kita bersama-sama berempat ini, saya kira insya Allah masih kuat. Ya, saya berharap juga Dokter Tifa kuat, gitu ya, jangan sampai terpengaruh oleh berbagai carrot and stick ya, ditakut-takuti atau diiming-imingi. Itu 2 hal itu yang selalu merusakkan, ditakut-takuti atau diiming-imingi. Pak Haji sendiri pernah ngalamin? Ya, saya kira tidak ada yang serius lah, gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Walaupun ada juga, tapi nggak kita anggap lah soal seperti itu. Teror psikologis ya ada, gitu kan, tapi kita tidak menganggap serius hal seperti itu. Pak, kalau dilihat dari kacamata teman-teman advokat ya Pak, menurut Pak Rizal untuk melindungi klien itu seperti apa coba metode dari advokat sendiri? Apakah
wajib bagaimana mengupayakan klien ini bisa lepas atau berada di jeratan hukum, atau upaya-upaya apa yang biasanya? Sebenarnya fungsi advokat itu bukan melepaskan dari jeratan hukum, yaitu advokat itu harus punya kode etik juga. Bukan yang salah dia harus cari pembenaran gitu, tapi justru hanya menempatkan secara proporsi. Jangan sampai hukum berlebihan dituntutkan kepada yang bersangkutan, kliennya. Tapi kalau kliennya salah, ya dia harus bisa secara objektif, oh iya klien saya salah. Tapi jangan sampai dia dianiaya, dizolimi oleh aturan-aturan yang nggak semestinya. Saya kira advokat itu bukan untuk all out berbohong gitu kan, kemudian habis-habisan melepaskan. Kalau orangnya benar-benar terjadi perbuatan pidana pada yang bersangkutan, ya dia harus mengakui iya, tapi bagaimana jangan sampai berlebihan aturan hukum. Jadi proporsi, itulah fungsi advokat sebenarnya. Ini jangan sampai salah. Advokat sama dengan pembela, membela mati-matian walaupun yang salah gitu kan. Tidak. Dia harus proporsional. Dia harus mengabdi pada hukum gitu, bukan kepentingan orang. Walaupun dibayar oleh orang itu gitu ya. Saya kira ada aturannya kok, advokat ada kode etiknya advokat itu. Kemudian Bapak melihat dari Pak Jahmada Girsang ya Pak ya, sebagai advokatnya ataupun kuasa hukumnya dari Pak Rismon, melihat hal ini apakah itu suatu bentuk keberhasilan atau seperti apa? Kalau menurut saya ya kegagalan. Tanggapannya? Ya ketanggapan saya kegagalan. Dulu kan Pak Jahmada Girsang kan bersama dengan tim advokasi anti kriminalisasi ya akademisi aktivis kan, ya yang Pak Ozin dan Pak Petrus ya koordinatornya itu kan, asalnya bareng-bareng tapi kemudian berpisah. Nah kalau lihat begitu sebenarnya justru kalau menurut saya mah kenapa klien kok bisa sedemikian drastisnya dan kemudian dia menyertainya gitu kan, dia harus bertanggung jawab loh gitu. Itu bukan di luar aspek proporsionalitas, bisa saja gitu kan bagian pembelaan terhadap sesuatu yang salah gitu. Jadi apalagi kan menurut saya kredibilitasnya jadi rontok gara-gara parsel itu kan gitu, gara-gara parsel itu ya sebenarnya kalau kita yang sehat mungkin jangan diterima parsel itu, atau kasih aja ke orang lain, nih saya berbaik hati bagikan silakan gitu sebenarnya kan. Sering gotong-gotong gitu sampai jauh begitu, itu merusak kredibilitas gitu kan seseorang, apalagi tuh Rismon dan Jahmada Girsang. Saya sangat prihatin terhadap teman-teman ini gitu ya atas kondisi itu. Ya akhirnya ya terpaksa saya juga bikin tulisan gitu kan, judulnya Rismon Parsel Sianipar. Ya atas kasus tadi ya, sayang gitu. Dia bunuh diri, makanya saya katakan tadi juga ini bunuh diri, harakiri. Karena kasus di Jepang ngasih samurainya ditusukkan ke dirinya gitu. Jadi bunuh diri ini, Rismon itu bunuh diri, harakiri dengan kondisi begini. Karena ada 6 poin itu yang dia nyatakan kan. 1, setelah saya teliti tidak akan ikut lagi dalam urusan ijazah, masalah ijazah ini gitu kan. 2, saya akan bikin antitesanya gitu kan, mengenai buku JWP dan GEG kan gitu. Waduh, saya bilang bikin antitesanya gitu kan. Terus yang ketiga, dia menyalahkan kita sampai menyatakan saya merasa dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Bayangkan itu. Jadi merasa sebagai orang yang dieksploitasi. Siapa yang telah mengeksploitasi Rismon? Gitu kan? Ini ke teman-teman ini. Kemudian dia menyatakan akan mengapresiasi kerja polisi, akan membantu polisi yang selama ini dia mengkritisi kan gitu. Lalu dia menyatakan minta maaf kepada Jokowi dan keluarganya
akan meminta restoratif justice sebelumnya ini kan, kemudian ternyata dijalankan restoratif justice permohonannya. Dan yang keenam, mengimbau ke pihak-pihak yang mempermasalahkan Jokowi untuk mengikuti langkahnya. Bayangkan itu, apa nggak fatal? Apa bukan ini harakiri? Ini bunuh diri bagi seorang peneliti yang menyebut dirinya independen, gitu kan, non objektif, gitu. Jadi menurut saya mah masalah serius. Iya Pak, beberapa kali kan Pak Rismon juga dijadikan ahli ya Pak di berbagai sidang ya, khususnya di CLSO maupun di KIP Pak. Iya. Di KIP. Implikasi hukumnya seperti apa Pak? Iya, bisa jadi sumpah palsu. Iya Pak. Sangat. Implikasi hukumnya apa Pak dari dampak ini? Ya saya kira tentu sumpah palsu itu pidana. Jadi tetap aja terancam pidana. Karena dia bersumpah kan sebagai seorang ahli, kemudian kesaksiannya A, tiba-tiba dia menyatakan B. Kan berarti yang kemarin kesaksiannya nggak benar. Apalagi kalau dari kesaksian itu telah memberi konsekuensi. Lihat aja nanti, itu kan di Citizen Lawsuit misalnya atau di KIP, konsekuensinya apa? Konsekuensinya mengikuti kesaksiannya Rismon. Maka ketika dia menyatakan salah yang itu, ya itu tadi, jadi sumpahnya sumpah palsu. Gitu. Itu konsekuensinya pidana. Itu yang wajib katakanlah membuat aduan atau laporan itu dari pihak mana? Kalau macam sumpah palsu itu bukan delik aduan. Kalau bukan delik aduan, siapapun boleh. Siapapun boleh. Yang harus delik aduan itu yang kasus-kasus seperti pencemaran, fitnah, itu delik aduan. Atau kasus susila, ya kan? Tindak kekerasan rumah tangga, itu delik aduan itu. Kalau ini delik umum. Kalau delik umum siapapun bisa melaporkan itu. Artinya bisa panjang kali lebar. Saya kira panjang, makanya mungkin saja nanti satu pihak sudah mencabut. Ya kan, bisa ya cabut laporan misalnya. Tapi itu ternyata bukan delik aduan, dilaporkan lagi oleh yang lain. Dan jangan lupa, bisa saja Rismon ini nanti dilaporkan soal ijazah palsunya oleh bukan Termul, bukan oleh teman-teman Pak Jokowi, oleh teman-temannya lagi yang biasanya bersama-sama. Bisa itu. Kenapa kok teriak-teriak ijazah Jokowi palsu? Ijazah dia juga palsu misalnya. Kan mungkin ini jadi pelajaran buat publik. Teman-teman yang lain memberi pelajaran, bisa. Bang Rizal, biasanya banyak isu katanya Rismon ini terjebak dalam dilema. Bang Rizal setuju nggak? Karena sebelumnya Bang Rizal melihat nggak sih ada gerak-gerik yang lain gitu? Awalnya enggak ya. Awalnya enggak. Kalau saya melihat sejak awal itu kita melihat, dan kita juga nggak terlalu bodoh kok dengan hasil penelitian. Iya. Kan apa yang diteliti oleh Rismon soal ijazah Joko Widodo dibandingkan dengan mungkin 3 ijazah yang lain, ya kan, ada Pronojiwo, ada siapa lagi lah, Hari Mulyono gitu kan, ada siapa lagi, Sri siapa ya gitu, 3 itu dia bandingkan, kita bilang bener beda misalnya kan, berarti nggak sepenuhnya kita ini taklid gitu ya, ikut-ikutan pada Rismon. Rismon itu hanya melempar hasil penelitian dan publik merasakan oh ya bener gitu. Maka sekarang domainnya bukan domain lagi Rismon, tapi domain publik. Rakyat sudah bisa menilai gitu. Jadi ketika dia mengatakan ijazah Joko Widodo itu asli gitu kan, maka dilihat dulu apa sih variabel keasliannya, dan ternyata hanya emboss gitu kan, dan watermark dan lintasan cap. Sekarang bisa enggak emboss dipalsu? Ini pertanyaan seriusnya. Bisa tidak watermark itu dipalsu? Nggak bisa. Nah, kalau jawabannya bisa, nggak bisa disebut asli gara-gara ada emboss, ada watermark dong.
gitu. Kemudian ada lintasan katanya sudah hilang itu. Kemarin mah sama sekali dia udah mengecek bahwa warna merah sama sekali tidak ada di hitam kan, tidak ada, nol gitu, nggak ada pisan. Sekarang dia dalihnya sudah hilang karena usia. Sekarang kita tanya usia tinta itu berapa tahun? Coba sama nggak dengan usia 1985 gitu kan? Atau usianya baru? Atau kertasnya? Kertasnya ini kapan? Jenis kertas, usia kertas, itu kan belum disimpulkan gitu. Nah ini sampai Pak Arif ya, kita Pak Arif ini sampai pihak polisi saja belum berani mengumumkan asli. Rismon sudah berani gitu. Yang kompetensinya lebih tinggi itu pihak kepolisian sampai sekarang belum berani mengumumkan tentang keaslian. Belum ada, padahal udah diuji katanya, uji forensik, belum diumumkan. Kan gitu. Setingkat uji laboratorium forensik saja tidak berani mengumumkan asli itu. Kok Rismon sudah berani mengungkap tentang keaslian. Nah itu tadi faktor apa? Nah itulah faktor gitu ya. Iya, Bang Rizal, nanti kalau seandainya memang sudah benar-benar terjadi Rismon jadi kubu melawan Bang Rizal ini, mungkin kalau kasus ini masuk ke persidangan gitu, ke persidangan gitu ya. Nah itu gimana sikap Bang Rizal nih? Ya nggak apa, karena teman yang pernah bersamai lah. Ya tentu kalau kecewa jelas ya, gitu kan. Atau berkhianat ya berkhianat gitu kan, sebagaimana publik juga membaca. Dan Rismonnya siap juga kan dikecam sebagai pengkhianat, walaupun pernah kan dalam salah satu podcast ya menyatakan daripada berkhianat, daripada minta maaf lebih baik mati. Ya, ada kan, tapi ternyata ya itulah, berkhianatnya sudah, minta maafnya sudah, matinya belum, matinya yang belum. Didata betulan. Ya, tidak didata betulan. Jadi kalau menurut saya mah tadi ada tiadanya Rismon nggak jadi masalah. Dan soal juga sekarang ini yang sedang kita bela itu kan adalah soal pencemaran nama baik dan soal fitnah gitu ya, yang kita akan buktikan tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi pencemaran atau penghasutan. Saya dalam konteks persidangan yang sekarang itu pidana ini menyangkut itu Pak, gitu. Jadi nggak ada hubungan dengan yang mungkin yang asli atau tidak juga tidak mungkin terungkap gitu. Tapi kalaupun nanti dia membuktikan, menyaksikan asli, kita akan tanya, apa kompetensi Anda untuk menyatakan asli? Udah pernah belum menguji secara analog barangnya langsung diteliti gitu kan, diuji di laboratorium forensik yang komplit semua aspek? Udah enggak? Kalau enggak, dia enggak kompeten untuk menyatakan asli gitu. Dia malahan hanya menilai dari segi digital forensik gitu. Jadi dari segi digital itu belum pembuktian yang sempurna gitu. Itu mengindikasi, dari indikasi kemarin yang dia hasilkan, itulah menimbulkan keyakinan pada publik. Tapi sampai sekarang kan kita tunggu, bahkan sedang kita dorong kan, jangan hanya uji forensik di laboratorium kriminal atau laboratorium forensiknya Polri saja dong, beri kesempatan laboratorium forensik yang lain supaya status keasliannya benar-benar objektif teruji gitu. Itu sampai ke tingkat itu toh, sampai ke tingkat laboratorium forensik. Jadi bukan seorang personal Rismon yang memberi kesimpulan, nggak bisa dipegang. Makanya nanti kalau kesaksiannya menyatakan begitu, dikejar itu. Apa kompetensi seorang ahli hanya menyatakan asli dan tidak asli tanpa menguji. Bang Rizal, ini kan ada tulisan Bang Ahmad Koziludin ya salah satu PH-nya Bang Rizal juga kan? Iya. Bahwasanya itu ada sering, sampai sekarang masih sering tawaran restoratif justice, tawaran damai itu. Ada yang menawarkan gitu. Ya mungkin ya bentuknya variasi. Ada yang kalau ke Bang Rizal nggak ada? Kalau saya enggak. Nggak ada? Enggak. Kalau berarti saya ada enggak. Pihak-pihak tertentu yang memang didorong untuk tawarkan? Mungkin ya, nggak tahu lah saya. Yang jelas ke saya mah nggak ada yang meminta restoratif justice. Gitu. Paling juga ada sentilan lah
bagaimana yang bagus ini menurut Pak Rizal misalnya. Nah, mungkin hanya begitu aja ya. Kode-kode lah ya. Kode-kode. yang paling bagus menurut saya adalah ya buktikan aja sekarang ijazah Jokowi asli nggak, selesai kan gitu. Yang paling bagus gitu. Jadi menurut Bang Rizal ya, dari Bang Rizal ini kan dulu kan TPU, tergabung dalam TPU aja. Iya. Nah, dan dulu juga pernah sidang ya sama Bang Egy dan melawan Oto Hasibuan kalau nggak salah ya, sidang Ya. punya ijazah palsu. Ya. Dan itu kan sidang itu nggak terbukti sampai hakinya kabur. Nah, sampai kemarin itu ada sidang CLS yang juga Enggak. membuktikan menguak tabir bahwasannya ya ini semakin jelas palsunya. Datanglah saksi-saksi ahli. Nah, Bang Rizal semakin dengan tawaran-tawaran itu semakin yakin gitu. Oh, semakin yakin dong. Kalau asli mah nggak usah. Yakinnya, kita dulu, yakinnya berapa Iya, persen nih? 99,9% atau berapa persen nih? Ya, kalau mau nyamain respon 11.000 triliun. 11.000 triliun persen. Kalau mau Ya. nyamain gitu ya. Karena kalau memang asli, benar juga itu ada pandangan. Kalau memang asli buat apa nawar-nawarin RJ? Oh iya betul. Udah. Buat apa berdamai? Buat apa berdamai? Tunjukkan saja nih asli. Silahkan periksa oleh lembaga manapun. Gitu. Laboratorium forensik luar negeri, dalam negeri, mangga silahkan. Ya bagaimana asli jadi palsu? Nggak mungkin. Gitu. Tetap saja asli. Kalau asli. Tapi ini kan nggak pernah, nggak ada keberanian seperti itu. 4 tahun gitu kan, 4 tahun nggak ada keberanian seperti itu. Makanya kalau saya tetap bacaannya, saya bagian dari publik ini, gitu ya. Dan publik yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu, gitu. Itu belum keluar itu, nggak akan bikin antitesanya itu. Nanti tesanya. Yeah. Itu Jadi respon. upaya selanjutnya seperti apa itu? Ini kan sudah merambah mau ke P21 ya, karena udah P19 kemarin P19 ini Itu yang kasusnya RRT ya, atau klaster 2. Klaster 2 sudah sampai ke situ, bolak-balik udah sampai situ ya. Lalu klaster yang 1 belum. Oh, belum ada Belum. Jadi kalau sama ya tergantung penyidik lah gitu. Tapi kalau penyidiknya fair, penyidiknya jujur, menurut saya ini nggak ada bukti hukum kok gitu. Apalagi sampai pencemaran, apa yang dicemarkan asli tidak asli aja belum gitu kan. Bagaimana bisa ada pencemaran atau fitnah? Nggak mungkin. Lalu ketiga ini penghasutan. Kejadian apa rusuhnya? Konsekuensi dari penghasutan itu delik material itu harus ada dulu. Kalau misalnya kita bakar, lu menghasut? Oh belum menghasut itu. Menghasut secara hukum itu kalau orang melakukan pembakaran dari apa yang kita sampaikan itu, gitu. Ini mana kejadiannya? Nggak ada. Berarti kalau fair, jujur, nggak ada bukti. Baik itu namanya fitnah, pencemaran, atau juga penghasutan untuk klaster 1. Nah itu klaster 1. Klaster 2 ada poin pasal 32, 35 manipulasi elektronik kan itu. Ya itu juga dibantah kan oleh Pak Roy gitu kan, untuk tertiba. Nggak ada manipulasi elektronik misalnya, ya buktikan lah gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya kasus pencemaran, fitnah, manipulasi elektronik gitu kan berhubungan dengan Pak Jokowi itu adalah kasus politik, bukan kasus hukum murni. Kalau kasus murni hukum sudah selesai nih dalam pengertian tidak terbukti. Tapi karena ini kasus politik ya terus dicari gitu ya. Kasusnya Gus Nur, peristiwa Gus Nur dan peristiwa Bambang Tri, bagaimana secara politik kekuasaan otoritas yang dimiliki bisa menghukum orang yang sebenarnya mencari kebenaran gitu. Dan sampai waktunya tidak terbukti dan tidak ada dokumen aslinya Jokowi itu nggak keluar di peristiwa Gus Nur dan Bambang Tri, dihukum juga.
itulah menandakan kriminalisasi atau peristiwa politik menggunakan hukum, memperalat hukum. Ini sebenarnya menginjak-injak negara hukum ini, gitu. Jadi saya kira serius sekali. Makanya semua pengambil kebijakan politik, gitu kan, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu harusnya care gitu terhadap ini. Ini Indonesia ini bahaya. Kita negara hukum tapi menjadi negara kekuasaan. Kekuasaannya adalah mantan pemegang kekuasaan yang masih berkuasa. Gitu. Jadi serius menurut saya. Kalau dari Pak Haji sendiri, ada terbesit nggak Pak Haji untuk melakukan upaya itu? Ada terbesit nggak? Kalau saya enggak. Seperti teman-teman Nah, Bang Des ya, Bang ya, Des. saya kira nggak tahu lah, teman-teman kita juga sampai sekarang begitu kan belum tersampaikan keinginan RJ. Kalau saya sendiri insya Allah enggak lah gitu ya, insya Allah ya Allah mengizinkan dan kita yakin bahwa kita memang harus istiqomah gitu kan, teguh pendirian terhadap prinsip itu. Yang jelas RJ adalah kekalahan, RJ adalah kebodohan, RJ adalah ketidaktahuan hukum juga. Kemarin waktu di acara GMKR kalau nggak salah Bang Refli Harun pernah bilang ya kalau Bang Rizal ditangkap ini ada getar-getir juga ya. Perasaan abang gimana sih kalau misalnya timbul tiba-tiba surat penangkapan gitu, gimana Bang? Kalau saya mah siapa aja, Siapa aja ya? nggak jadi masalah itu gitu kan. Berarti udah abaikan kalimat-kalimat Refli gitu. abaikan, emang kita takut gituan gitu kan. Nggak lah, kita nggak takut lah gitu kan. Yang kita takuti hanya Allah. Baru pulang umroh nih. Udah salah. Jadi saya udah kalah masih halul. jadi secara tidak langsung kalimat Refli adalah itu sepihak aja ya. Iya, sepihak lah. Insya Allah kita tahu ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu ayatnya. Kalau engkau mengatakan Allah sebagai Rabb, kemudian istiqomah, akan datang bantuan dari malaikat yang menyatakan jangan takut, jangan khawatir, gitu. Wa absyiru bil jannah, itu kan, gembiralah dengan surga yang dijanjikan, gitu. Jadi kita harus berorientasi spiritual juga dong. Ada orang mengatakan kok ribut-ribut urusan dunia. Kata siapa ini urusan dunia? Ini urusan yang berefek akhirat ini, gitu. Insya Allah lah, selama kita saling berwasiat dalam kebenaran, saling menjaga, ya kan, saling memberi tausiah, orang kan bisa lupa. Maka mudah-mudahan nasihat itu memperkuat. Gitu. Oke. Dan sejak adanya RJ ya dari beberapa orang gitu kan, berarti kan ini memang strategi pecah belah. Nah, strategi pecah belah lain, semisalnya abang nggak bisa juga diajak RJ, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan? Wah, nggak tahu, woy. Nggak, kira-kira aja. Nggak tahu. Karena kan memang bayangannya memang Kan dua, dia selalu saja kalau namanya pecah belah ataupun itu tuh tadi tuh stick and carrot kan gitu. Satu stick mukul, ngancem, nakut-nakutin gitu kan. Atau mungkin dengan tindakan yang nyata dia kan melakukan teror dan sebagainya ya secara fisik kan ya kemarin tuh. Itu namanya stick gitu. Tapi carrot juga bisa. Nih wortel, nih kasih parcel, nih nanti dapat uang lo miliaran gitu kan, lumayan kan, gue gini keluarga seneng, macam-macam lah, gitu ya. Jadi biasanya di dua jalur itu. Iya. Pak Haji, kan ada dua klaster ini Pak. Klaster dua ini ada dua tim katakanlah, tim dari dulu Bapak RRT, sekarang Troya. Yang masih konsisten kan teman-teman dari Pak Aka dan teman-teman yang lain. Ini kan kita lihat kadang-kala kan berbeda pandangan. Yang satu akan meminta, sebelumnya meminta SP3 walaupun dengan cara apapun. Iya. Dan teman-teman dari Pak Aka dan Petrus itu tetap konsisten untuk tidak melakukan SP3 apapun caranya. Pandangannya seperti apa Pak Haji? Ya, saya kira kalau dari sisi tadi advokat dan tim kuasa hukum, dia harus berorientasi pada kliennya. Jangan mencampuri urusan klien yang lain. Gitu. Intinya begitu. Hanya memang di sini ada
ada prinsipal saja yang dua ini ya, Pak Roy ya. Ya. Pak Roy di sini juga Ya, Pak Roy menjadi makanya bagian, kemudian di sana itu. Hanya itu saja. Tapi insya Allah kita yakin Pak Roy nggak bimbang gitu ya. Walaupun dia melihatnya dua ini menjadi potensi aja kekuatan, ya, tidak saling mendegradasi, saling melemahkan gitu. Jadi kelihatannya begitu. Ya menurut saya pandangannya lebih baik begitu. Kalau dari sisi saya juga advokat gitu ya, dari segi advokat ya concern saja kepada kliennya. Gitu intinya, klien kita misalnya tiga inilah gitu yang dijaga gitu ya, jaga juga, bukan dimanipulasi. Tugas advokat tadi bukan memanipulasi, yang salah tetap salah, hanya dibuat secara proporsi, jangan sampai berlebihan penuntutannya kan gitu. Hukum tetap dia penegak hukum, jangan karena advokat jadi pembelok hukum gitu ya. Ini yang sering terjadi, keliru. Kalau Gitu. advokat juga penegak hukum juga kan? Penegak hukum, karena penegak hukum dia justru berbasis pada bagaimana hukum tegak lurus, jaga hukumnya kan gitu, itu advokat. Jadi bukan bagaimana membebaskan klien dengan segala cara gitu ya, itu salah, itu bukan advokat namanya kalau begitu gitu kan. Nah, itu ada moralnya lah, moral hukum yang dimiliki gitu. Jadi kalau menurut saya.